Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas tentang HAM, hak asasi manusia ya. Eh, jadi HAM ini merupakan bagian yang terpenting ya, karena seluruh aspek jalannya pemerintahan di dalam sebuah negara itu tentu saja bertujuan untuk menjamin HAM ini tetap dijalankan gitu. Jadi negara di sini harusnya melindungi seluruh hak asasi manusia yang ada di negara tersebut. Oke, kita awali dari sejarahnya dulu. Jadi pengakuan HAM itu disepakati oleh PBB pada tanggal 10 Desember 48 ya, dipimpin oleh F.D. Roosevelt dengan rumusan naskah yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights. Jadi itu pernyataan seluruh dunia tentang hak-hak asasi manusia. Pokok isinya begini. Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Itu pokok isi dari UDHR tadi. Nah, menurut perkembangannya, yang pertama ini ada hukum alam, natural law. Yang kedua ada Magna Carta di tahun 1215. Ini tentang penghilangan hak absolutisme raja. Jadi pada waktu itu sistem kerajaan pada waktu itu seolah-olah memiliki hak absolutisme yang tidak bisa dikalahkan dan cenderung menindas pada waktu itu di masanya. Kemudian yang ketiga ada Bill of Rights di Inggris ya, 1689, bahwa manusia di muka hukum itu sama atau equality before the law. Yang keempat ada The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu. Itu isi deklarasi Amerika. Nah, yang kelima ada deklarasi Prancis atau The French Declaration tahun 1789 yang mana memuat tentang the rule of law atau negara hukum. Nah, yang antara lain isinya itu tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Nah, maka berlakulah prinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Nah, itu deklarasi Prancis ya, tahun 1789. Selanjutnya ada 4 kebebasan menurut si Roosevelt. Tanggal 6 Januari 1941 dia isi 4 kebebasan itu adalah hak bebas berbicara dan menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua, hak kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, yang diyakininya ya. Yang ketiga ada hak kebebasan dari kemiskinan, dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai sejahtera bagi penduduknya. Tentu saja di sini mungkin proporsional ya, sesuai dengan kondisi negara tersebut. Kemudian yang keempat ini kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun, termasuk terorisme di sini, karena sifatnya adalah menakut-nakuti ya.
Kalau di Deklarasi Philadelphia ini tahun 1944, dalam konferensi buruh internasional, yaitu isinya usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya, serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. Itu di dalam Deklarasi Philadelphia 1945. Barulah selanjutnya turun ke Universal Declaration of Human Rights tahun 48. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Ada yang pertama ini ada pengakuan HAM di Indonesia ini telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Yang sebenarnya telah terlebih dahulu ada dibanding UDHR tadi, Universal Declaration of Human Rights ya. Di tahun 48. Kita di 45 itu sudah memikirkan itu tentang hak asasi manusia di Indonesia. Namun secara globalnya di tahun 48 itulah diratifikasi di PBB itu. Kemudian pengakuan HAM di Indonesia secara implisit masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama yang notabene mencakup pada alinea keempat yang berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian dari konsep tersebut kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Kalian bisa cari nanti. Nah, secara definisi ya, HAM itu merupakan seperangkat hak yang melekat ya pada diri manusia, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Jadi hak itu sudah melekat ya. Karena tadi kalau kita kembali ke Philadelphia, orang itu sudah merdeka sejak dalam perut ibu, itu di dalam kandungan pun sudah ada memiliki hak gitu. HAM itu sudah melekat kepada manusia. Jadi misalnya taruhlah ketika di dalam perut ibu ya, mungkin sekitar umur 4 bulan ya, itu sudah ditiupkan ruh. Nah, disitulah sudah mulai melekat hak itu. Hak untuk memperoleh nutrisi yang sehat yang diberikan oleh ibunya, misalnya. Dia juga sudah memiliki hak untuk hidup, karena detak jantungnya sudah mulai berdetak ya. Sampai dia lahir dan tumbuh dewasa, kemudian tua, hingga meninggal dunia. Nah, itu sudah melekat hak itu ya. Jadi hak itu tidak diberikan, tapi sudah ada, sudah melekat. Tidak diberikan oleh negara. Negara itu melindungi ya. Melindungi hak-hak yang sudah melekat. Nah, yang mana dikategorikan sebagai anugerah. Jadi wajib sifatnya untuk dilindungi dan dihargai sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Ada beberapa esensi di sini tentang hak asasi. Yang pertama ada hak untuk hidup, ada hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hak untuk atas kebebasan pribadi, hak berkomunikasi, keamanan, kesejahteraan, perlindungan dan pemajuan, serta kewajiban. Nanti bisa dilihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai J di bab 10A kalau tidak salah. Jadi di pasal 28A itu ada hak untuk hidup ya, untuk hidup serta mempertahankan dan kehidupan. Jadi kita berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya itu. Kemudian
Hak untuk membentuk keluarga di 28B itu melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu di pasal 28B tentang keluarga. Kemudian di C ada mengembangkan diri, yaitu mendapat pendidikan, memperoleh manfaat iptek, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif. Kolektif berarti beramai-ramai, berkelompok, ya. Selanjutnya ada di pasal 28D pengakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Hak untuk bekerja, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan berhak atas status kewarganegaraan. Nanti akan kita bahas tentang kewarganegaraan, warga negara, ya. Kemudian kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Itu masuk ke dalam pasal 28E, huruf E, ya. Selanjutnya ada hak berkomunikasi. Jadi kita memiliki hak untuk memperoleh, mencari, memiliki, kemudian menyampaikan informasi. Kita memiliki hak untuk itu. Nah, yang di huruf G-nya ada perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman, serta untuk bebas dari penyiksaan. Jadi di situ kita memiliki hak pribadi. Atau secara privat, ya, kita memiliki ada hak privat di situ. Jadi kita ada hak untuk melindungi keluarga, kemudian kehormatan, jangan sampai kalian ternodai, ya. Martabat, harta bendanya. Nah, itu bagian dari HAM yang sudah melekat, ya. Kemudian di huruf H ada hidup sejahtera lahir dan batin. Jadi memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Jadi berhak atas jaminan sosial serta perlindungan hak milik pribadi. Hak milik pribadi. Jadi ada beberapa hak, ya, yang sifatnya pribadi. Itulah bedanya Indonesia. Khusus di Indonesia ada yang namanya pribadi. Misalnya mobil pribadi, kendaraan pribadi. Nah, itu yang sifatnya hanya untuk milik pribadi, ya. Kemudian, nah, ini ada jaminan sosial. Jadi negara menjamin, ya, menjamin sosial, bukan mengasuransikan, ya, menjamin warga negaranya untuk mendapatkan hak-hak sosialnya itu. Pendidikan, kesehatan, kemudian kesejahteraan, itu negara itu melindungi itu. Huruf I, perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah setempat. Jadi negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hak asasi manusia itu sendiri. Tadi yang banyak itu, ya, itu bagian dari kewajiban negara untuk melindungi. Kemudian di pasal 28J-nya, huruf J, berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Nanti rinciannya ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Ya. Oke, sekarang kita ke konsep. Konsep dan tujuan. Yang pertama, konsepnya itu tidak boleh berlawanan dan bertentangan dengan ajaran agama.
Itu yang pertama, lagi-lagi harus sesuai dengan agama. Karena di dalam agama mengatur kodratnya manusia. Oke? Itu konsep pertama dari HAM. Yang kedua ada masyarakat sebagai keluarga besar. Jadi seolah-olah di sini kalau diibaratkan wadah, satu wadah di dalamnya itu ada bermacam-macam isi. Nah, itu dianggap sebagai keluarga besar. Jadi sebuah negara dengan berbagai macam bangsa disatukan di dalam sebuah negara, disitulah disebut dengan keluarga besar. Kemudian yang ketiga ada individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini nih pentingnya. Jadi adanya sosok ya atau seorang tokoh yang menjadi panutan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi bukan asal sembarang ngefans ya. Jadi kita itu harus bisa memilih mana yang patut menjadi contoh gitu misalnya, dan mana juga yang tidak gitu. Nah, dari ketiga konsep itu tujuannya itu adalah melindungi hak-hak yang telah ada sejak lahir. Kemudian mengatur hubungan antar manusia, mengatur perilaku manusia agar tidak melanggar hak orang lain. Nah, semua itu diatur nanti dalam turunannya itu diadopsi oleh negara menjadi aturan hukum. Itu bisa berupa undang-undang ya. Nah, instrumennya ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR RI nomor 17 tahun 98, kemudian ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99, kemudian di nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selanjutnya ada berbagai aturan lain yang mendukung undang-undang. Misalnya dia itu diturunkan ke dalam PP, peraturan pemerintah, bahkan hingga sampai ke tingkat daerah. Sekarang kita ke pelanggaran HAM ya. Di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, di situ ada genocide dan ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya. Ada dua ciri itu. Yang pertama genocide, dia itu atau genosida ya. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Misal, membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, kemudian menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Kemudian ada memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Itu genosidanya. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan ya, dia itu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil. Kalau yang tadi itu kelompok besar bisa berbau etnis dan lain sebagainya. Tapi kalau kejahatan terhadap kemanusiaan itu ditujukan terhadap penduduk sipil.
Yang pertama, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, kemudian ada pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, ya, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Jadi nanti ada kaitan dengan hukum internasional kalau dirasa ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya perampasan kemerdekaan, ya. Selanjutnya ada penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Dan itu dilakukan dengan cara dipaksa, tidak boleh dipaksa, ya. Kemudian ada penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Jadi segala kajian-kajian tentang HAM tentu saja akan merujuk kepada hukum internasional tentang HAM, ya, tentang human rights. Kemudian penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, jadi sistem pemisahan ras, ya, yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa tersebut. Misalnya seperti kalau di Amerika itu pernah ada konflik atau kasus tentang kulit hitam dan kulit putih. Itu masuk ke dalam ranah apartheid. Kemudian ada pelanggaran HAM kategori ringan, yaitu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Itu masuk dalam kategori ringan. Itu secara umum tentang hak asasi manusia merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai J. Kalian bisa membuka kembali di undang-undang tersebut untuk lebih diperdalam lagi, ya. Kemudian kita ke hak asasi politik. Nah, di dalam UDHR itu, jadi secara garis besarnya ada macam-macam hak asasi, ya. Nah, itu dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu hak-hak politik dan yuridik. Kemudian ada hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Kemudian hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi kalau kata Bung Hatta di sini, hak asasi politik itu hak ikut serta masyarakat dalam suatu pemerintahan. Jadi semua warga negara itu mendapatkan hak untuk bersuara dalam tatanan pemerintahan. Ini contohnya seperti pemilihan umum, kemudian bagi yang NGO atau LSM itu berhak untuk mengutarakan aspirasinya dalam bentuk demo misalnya, itu merupakan bagian dari hak, ya. Nah, ada beberapa macam tentang hak asasi politik. Yang pertama ada hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, yaitu agama, hak untuk bersuara, bebas berkumpul secara damai, hak untuk berserikat, ya, yang mana berhilir ke arah hak yang didapat oleh seseorang itu dalam hubungan sebagai seorang anggota di dalam lembaga politik, misalnya seperti hak memilih, hak dipilih, kemudian hak untuk mencalonkan diri. Nah,
dalam menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Kemudian ada hak memegang jabatan umum dalam negara atau hak yang menjadikan seseorang ikut serta di dalam mengatur kepentingan negara atau pemerintahan. Itu beberapa dari intinya itu kalau hak politik itu lebih cenderung ke sana ya. Jadi hak memilih, hak untuk dipilih, hak untuk menduduki jabatan tertentu di dalam pemerintahan. Sekarang kita ke hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ya. Jadi itu ada Covenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang intinya di dalam pembukaan konvensi itu mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM. Itu konsep utamanya dalam Piagam PBB terkait dengan perlindungan HAM. Kemudian meningkatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam kovenan tersebut. Yang dalam kaitannya ini dengan individu dan juga masyarakatnya. Nah, di situ diatur tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, inilah nantinya diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai J tadi, yang mengarah kepada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Oke, itu terkait dengan pembahasan soal hak asasi manusia. Untuk lebih jauhnya lagi, kalian bisa mencari berbagai macam referensi lainnya untuk bisa lebih paham tentang hak asasi manusia ini. Oke, pertemuan kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.